Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Gedung Pring. Semoga hari ini kalian sehat semua dan selalu dalam lindungannya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, jangan lupa siapkan buku tulis, buku paket, dan e-book di HP kalian masing-masing. Dan pastikan bahwa kalian mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai. Untuk materi kita kali ini masih seputar teks ulasan seperti minggu yang lalu. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, agar siswa dapat menentukan struktur teks ulasan. Yang kedua, agar kalian dapat menentukan kaidah kebahasaan tentang teks ulasan. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, ada baiknya kita ulas sebentar tentang teks ulasan pada materi minggu yang lalu. Masih ingat? Apa sebenarnya pengertian dari teks ulasan itu? Teks ulasan yaitu suatu teks yang berisi tentang tanggapan, pemaparan, dan penilaian terhadap suatu karya seperti buku, film, drama, atau karya seni. Kemudian, apa struktur teks ulasan? Struktur teks ulasan itu ada 5. Yang pertama identitas, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Identitas itu mencakup tentang identitas buku yang akan kita ulas atau film yang kita ulas. Kalau buku misalnya ada judulnya, tebal halaman, penerbitnya siapa, pengarangnya. Film juga begitu, judulnya filmnya apa, kemudian sutradaranya siapa. Yang kedua, di sini ada orientasi. Orientasi yaitu menjelaskan keberadaan sebagai novel itu pernah mendapatkan penghargaan apa tidak. Kalau film pernah mendapatkan penghargaan apa, pada tahun berapa. Yang ketiga, sinopsis. Sinopsis ini berupa ringkasan. Ringkasan, kalau buku, isi buku itu apa. Filmnya juga itu. Filmnya berisi tentang apa? Bagaimana? Ya. Yang keempat, analisis. Analisis yaitu berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Terakhir ada evaluasi. Ini berisi tentang kelebihan dan kekurangan sebuah karya. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke materi kita kali ini, yaitu tentang strukturnya, menelaah struktur teks ulasan. Sekalipun pada minggu yang lalu sudah saya jelaskan tentang bagaimana struktur ulasan dan sudah saya berikan contohnya yang ada di buku paket tentang novel ateis. Tapi tidak ada salahnya kalau di sini lebih saya jelaskan lagi agar kalian lebih paham, lebih mengerti bagaimana sebenarnya teks ulasan itu. Di sini ada contoh teks ulasan film. Judulnya adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Judul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini termasuk identitas. Kemudian yang kedua, di situ ada orientasi. Tadi orientasi itu menjelaskan keberadaan sebagai novel pernah mendapatkan penghargaan apa. Nah, ini. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah sebuah film adaptasi dari sebuah novel klasik Indonesia karya Buya Hamka. Film ini dirilis pada 19 Desember 2013 dan dibintangi oleh artis berbakat seperti Herjunot Ali, Pevita Peets, dan juga Reza Rahardian. Film ini juga disutradarai oleh Sunil Soraya
dan menjadi salah satu karya suksesnya di tahun 2013. Ketiga, sinopsis, berarti ringkasan dari film itu apa? Film ini menceritakan tentang lika-liku kehidupan Zainuddin pada tahun 1930 yang berlayar dari Makassar ke Batipuh yang merupakan tanah kelahiran ayahnya. Di sana ia bertemu dengan Hayati dan sejak saat itu dia langsung jatuh hati. Akan tetapi kisah cinta mereka terhalang perbedaan suku, derajat ekonomi, dan akhirnya takdir membawa Hayati untuk menikah dengan Ajis. Ini teksnya tidak kelihatan ya yang terakhir. Yang keempat ada analisis. Analisis ini tadi memaparkan keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokon, dan alur. Film berdurasi 2,5 jam ini memperlihatkan situasi Indonesia pada tahun 1930-an, tetapi usaha untuk menampilkan atmosfer klasik dalam film ini kurang berhasil. Alur cerita terkesan lambat dan ada beberapa bagian yang terasa kurang menarik. Beberapa konflik kurang memuncak dan berujung datar kembali. Penggunaan lagu Niji juga dirasa kurang pas karena melodi yang digunakan terkesan modern. Terakhir, bagian evaluasi, yaitu menceritakan kelebihannya. Di sini ada ini. Dengan mengesampingkan beberapa kekurangan seperti dari alur cerita yang terlalu lambat, visual efek yang kurang bagus, dan lain sebagainya, bahwa film ini masih tetap layak untuk ditonton. Penggunaan kata-kata yang pas dan kostum apik membuat film ini menjadi salah satu yang terbaik di tahun 2013. Kata-kata puitis sepanjang film membuatnya menarik untuk ditonton dan menambah khasanah pengetahuan. Ini berupa kelebihannya. Kekurangannya tadi ini terletak di analisis ya. Tapi sebenarnya kekurangannya yang seperti penggunaan lagu Niji juga dirasa kurang pas, itu bisa juga diletakkan di dalam evaluasi. Nah, ini tadi merupakan contoh dari struktur teks kebahasaan tentang film Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Kemudian kita lanjutkan materi berikutnya. Di sini ada kaidah kebahasaan dari teks ulasan. Kaidah kebahasaan teks ulasan itu ada beberapa, ada 4 di situ. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang bahwa, yakni, yaitu. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebab karena, sebab. Dan yang terakhir adalah menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Di sini sudah ada contohnya juga yang konjungsi penerang, yaitu bahwa film ini masih tetap layak untuk ditonton. Ada kata bahwa. Bahwa ini merupakan contoh konjungsi penerang. Kemudian untuk konjungsi temporal, ada kata akhirnya takdir yang lebih membawa Hayati untuk dinikahi oleh Ajis. Ada kata akhirnya yang di blok merah itu. Di sana ia bertemu dengan Hayati dan sejak saat itu dia langsung jatuh hati. Ada kata sejak saat itu juga konjungsi temporal. Kemudian untuk yang konjungsi penyebab ada kata penggunaan lagu Niji juga dirasa kurang pas karena melodi yang digunakan terkesan modern. Ada kata karena. Terus yang terakhir, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Ada kata hendaknya. Hendaknya itu kan berupa saran. Hendaknya film ini ditonton oleh masyarakat luas karena banyak pesan moral dalam film tersebut. Yang di blok merah ada kata hendaknya. Ini merupakan contoh dari kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks ulasan film Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Anak-anak, itu tadi materi seputar struktur teks ulasan dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Semoga
penjelasan saya tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan ini kalian bisa paham dan mengerti. Selanjutnya, ini ada tugas untuk kalian di rumah selama pembelajaran daring ini. Di situ saya berikan teks yang berjudul Menemuimu dalam Doa. Itu ada teksnya. Tugasnya yang pertama yaitu menganalisis struktur teks ulasan, dan yang kedua menganalisis kaidah kebahasaan teks ulasan dalam novel berjudul Menemuimu dalam Doa. Terus tugasnya dikerjakan di lembar kertas, dikumpulkan pada saat kita bertemu besok, yaitu pada saat pembelajaran tatap muka. Oke anak-anak, demikianlah untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia pada kali ini. Semoga kalian jelas, paham. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, silakan bisa japri ke saya atau telepon langsung tentang materi pada hari ini. Terima kasih anak-anak. Kalian telah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik dan semoga kalian tetap sehat. Salam untuk keluarga kalian di rumah dan salam sehat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.